di bawah tanah. Iya. Kan di bawah tanah mah biasanya ge nanti terkendang ge tabung gitu ya. Ngangge beton. Jadi lebih milah gitu. Tiba kan pabrik anggur gitu. Nggak mungkin ngangge beton gitu. Jadi tidak cai tabung anu lebih alima. Nah, dan iya teh saat yang teh jadi ya aya tabungna begitu tabungnya. Soalnya teh sampahnya organik. Dan organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi nggak boleh misalnya baterai gitu. Kecuali nasi bisa boleh. Nasi boleh nasi sayuran gitu kan. Daun-daunan urai harus ada yang namanya yang bisa busuk pak. Busuk ya. Jadi yang tidak boleh itu ada 3 gitu ya. Satu yang bukan organik tadinya misalnya kaleng, misalnya organik. Yang kedua tulang. Sama residu juga sebenarnya residunya. Tulang nggak boleh karena tulang itu tulang ayam, tulang kambing, gitu, karena susah. Yang ketiganya adalah sabun, air sabun. Karena bakterinya akan mati. Jadi dia tidak akan menghasilkan gas begitu ya. Jadi itu. Nah, jadi kan organiknya membusuk begitu. Nah, untuk membusuk itu kan agak lama waktunya. Nah, jadi yang paling mempercepat pembusukan itu adalah namanya itu starter gitu. Itu kotoran sapi. Nah, kotoran sapi mah tidak langsung disapu aja langsung air gasan. Dan nanti untuk nungguin lama gitu si gasnya. Jadi tos gasnya iya kan jadi dia nungguin gasnya ya kotorannya gitu ya sama organiknya begitu. Jadi kalau gasnya terbentuk Pak, gas itu akan sampah. Anu di bawah itu sampah nanti kan dia karena keluaran dan kompos begitu. Jadi si sampah si gas itu dia akan kotoran muncul, kotoran lama itu akan terbuang ke outputnya begitu ya, tempat komposnya itu Pak. Dan ternyata si sangatnya bisa jadi kompos gitu. Jadi baru lagi gitu ya, yang lama dibuang gitu kan, organik yang baru lagi membusuk, ininya menambah begitu ya. Si gasnya tuh begitu. Nah, kemudian yang lamanya yang sudah lama nih naik ke angkat ya ke atas dibuang begitu ya ke itu ke outputnya. Nah, lalu ini bisa dijadikan kompos itu buat sayur-sayuran apa gitu. Berarti setelah ini Pak berarti ada 2 yang bisa dihasilkan. Pertama kompos, yang kedua gas. Ya betul. Itu ya energi berarti. Karena energi itu sendiri dibentuk dan dihasilkan oleh sampah yang disertai oleh kotoran sapi. Iya, kotoran sapi. Itu. Batu ya. Supaya lebih cepat begitu. Iya. Supaya terjadi kecepatan pembusukan. Iya. Itu ininya tuh apa caranya ya. Iya. Nah, sehingga dari situ kita bisa buat berbagai alternatif lah. Gitu nah. Alternatif yang pertama tuh ya seperti begini. Karena kalau saya buat begini kan panjang jadi nanti. Jadi padahal kan kita melingkas di dalam panjang salah sih gitu. Dan yang paling penting itu ada input begitu, ada output. Ya. Yang paling penting itu itunya aja. Terus di sininya dia kapal sudah terbentuk ada saluran gas gitu ya. Bisa kompor, listrik ataupun genset begitu ya. Nah ini terbentuk nih, kalau terbentuk ya. Ini tuh ya ada gas naik begitu. Jadi masih dalam proses pembentukan gas. Nah kita nyalakan. Ini mah karena harus pakai gas gitu ya. Tuh, gitu. Dan tiap kali kita menghasilkan sampah jadi gas. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tanah yang terasa itu ya, tanah terasa itu kita buat misalnya reaktor biogas begitu ya, yang besar gitu ya. Nah itu bisa memberikan gas pada 1 RT mungkin begitu. Gitu ya. Jadi 1 RT kan sampah unggul. Sama gitu. Jadi kan sama nanti sudah selesai Pak.
Ya. Kan dari masuk PT gitu kan. Nah, jadi sampah satu RT bisa diolah lagi menjadi gas. Jadi sampahnya berkurang, gas muncul gitu ya. Uang untuk beli gasnya masih utuh gitu di dompet. Nah, gitu ya. Pemanfaatan dari bahan yang tadinya jijik Pak ya, bisa menghasilkan sesuatu yang boleh dibilang ini profit ya. Kalau misalkan diprofitkan, tapi untuk lebih ke kita memanfaatkan pertama untuk mengurangi sampah. Namanya Kedua, akhirnya kita juga bisa mengurangi beban material ya, beban beli gas gitu ya, gitu lah. Yang ketiganya buat kompos tanaman gitu. Ya. Jadi dia muter gitu ya. Nggak ada yang dibuang Pak. Dibuangnya kan buat kompos, buat tanaman lagi gitu. Jadi sayur-sayuran dan sebagainya gitu. Kan kita juga ini harus dikasih sampah gitu kan? Ya. Harus dikasih sampah gitu. Ya. Jadi sampah kan dinanti-nantikan gitu. Bukan dihindari, bukan dihindari. Ya. Nanti dinanti mana sampahnya itu kan gitu. Ada yang ini kita eksekusi ya. Berarti kita harus kerjasama lintas apa ya? Ini Pak ya. Pertama kemampuan untuk kita modalnya gitu Pak ya. Kalau untuk tempat kayaknya kita bisa memikirkan bisa didiskusikan gitu ya. Yang betul dari yang tersebut itu ada tempat yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Yang terpenting kita ke depannya istilah warga juga harus paham tentang hal ini, tentang membawa sampahnya, yang kedua tentang pemanfaatannya, kita nanti gas. Kan kemarin pemilahan sampah ya. Nah, kan bingung udah dibilang udah gimana ini. Iya Pak. Ya. Ternyata udah dibilang harusnya dimasukin di sini gitu ya, yang bagian itu begitu. Ya, saya harapkan ada lompatan yang lebih gila daripada yang kemarin. Karena kemarin memang kita dikumpulin andaikan itu sudah dipilah, kita ada yang lampung dari Citarum. Tapi karena ini sekarang vakum dia lompat itu, nah setelah adanya ini mungkin ada satu lompatan yang bisa diaplikasikan di mana lebih bermanfaat begitu ya. Yang jadi pokok permasalahan ini alat. Ya. Gimana caranya bikin proposal, minta bantuan donatur-donatur atau misalkan para tokoh ngajuin dana CSR perusahaan masing-masing atau kampus masing-masing ataupun yang lain. Nah, mungkin untuk itu selanjutnya kami atas nama pengurus mohon petunjuk dan bantuannya aja dari Bapak Ibu. Iya. Sekalian Pak. Kan begini. Jadi ini surat dari intinya. Jadi saya tuh bermaksud untuk langkah pertamanya kan menyosialisasikan dulu bahwa ini modelnya loh yang bisa membuat sampah organik itu menjadi gas gitu ya. Yang bisa menjadi merubah sesuatu yang menjadikan menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Salah satunya adalah energi yang terbarukan gitu ya kan. Jadi kan energi terbarukannya banyak Pak. Jadi ada yang sinar matahari, kayak lampu dan sebagainya kan. Nah ini dari sampah nih gitu. Karena kita punya permasalahan yang tidak diselesaikan nih ya. Dari dulu tuh sampah tuh gitu kan. Sangat kompleks. Nah jadi mudah-mudahan gitu kan kalau ini terwujud, ini kan bisa mengurangi beban dari lingkungan ya. Itu satu. Nah yang keduanya, jadi pertama kita kan harus menyosialisasikan dulu. Jadi warga tuh mengetahui begitu ya, bahwa ternyata benar ada itu modelnya gitu ya. Kemudian dalam mengimplementasikannya nanti kan tentunya kita tidak bisa bergerak satu pihak ya, harus bekerja sama dengan banyak pihak begitu ya, seperti itu. Nah jadi nanti kita bisa bicarakan lah. Nah jadi untuk itu Pak, saya tuh ingin menyosialisasikan ini begitu. Nah, ini bersama teman-teman dari UPI begitu ya. Nah ini surat dari UPI-nya ya Pak untuk Bapak gitu ya. Kalau bisa sih Sabtu gitu atau Minggu, tapi Minggu tuh beberapa teman tuh pada pergi gitu ya. Jadi mungkin Sabtu begitu. Sabtu kebetulan begini Pak. Jadi di kami juga ada program yang keluar lagi ada apa ya dari Pengandaran kader. Ya, kader sama posyandu yang ingin titik beratkan kami itu sebenarnya pengurus, jajaran pengurus, kader dan PKK. Karena kami kedatangan kemarin juga para mahasiswa, kami harapkan titik beratnya itu ke pemilihan, sosialisasi pemilihan untuk
pemilahan sampah di mana pemilahan. Terus setelah pemilahan itu ada jalan keluarnya nggak, ada solusinya nggak? Kan dianggap kita ini sebuah solusi yang loncatan tadi lah lebih ini Pak ya. Yang mengharapkan setelah ini makanya untuk hal ini kami titik beratnya itu pengurus sama PKK yang nanti bergerak beliau-beliau mereka walaupun misalkan untuk pokok mungkin 1, 2, 3 orang lah. Nah kebetulan hari Sabtu itu para kader sama ketua RT nggak bisa Pak Usep karena Jumat malam berangkat ke Pangandaran. Jadi misalnya Jumat sore. Jumat gitulah Mbak, pada Jumat gitu. Setelah Jumat. Iya setelah Jumat barangkali Pak. Bisa waktu itu. Mereka juga masih sempat gitulah. Agar mereka yang concern gitu. Karena kan yang paling concern itu ibu-ibu Pak. Di daerah lain pun memang ibu-ibu lah yang concern setelah mereka paham tentang hal ini misalkan. Mereka yang lebih paham nanti lebih concern itu. Ada bapak-bapak itu nggak peduli, besoknya berangkat kerja, malam pulang, baru untuk mikiran ini, gitu Pak. Gitu. Setelah Jumatan ya? Ya. Ya mungkin setengah 2 lah begitu ya, setengah 2-nya. Nanti saya diskusikan dulu, nanti saya konfirmasikan lah ke Pak RT. Siap. Ya. Nanti juga nggak bakal saya share di grup grup RW Pak. Ya supaya nanti tidak terjadi ini lah maksud saya. Kalau misalkan kita undang salah satu tokoh yang satu nggak keundang nanti gimana gitu lah. Ya kami nanti konsultasi. Punten Pak RW, kalau di share wajib karena untuk sosialisikan tadi juga Pak Usep. Ya. Nah cuman bahasanya nanti redaksional bahasanya kepengurusan ke RW-an dan ke RT-an serta kader diundang oleh Pak Usep untuk disosialisasikan masalah bio apa? Nah itu gitu aja. Jangan ada bahasa-bahasa tokoh. Ya, ya kan bukan masalah apa-apa ya. Di sini jadi banyak menetapkan gitu ya. Itulah masalahnya itu Pak. Saya takutnya di situ lah. Jadi sasaran polemik bagi saya di dalam pengurus. Misalnya saya ingin bersama lah dari gimana sih duduk sama rendah, menjadi sama tinggi untuk pengurusan itu. Jangan sampai saya sebagai ketua ini ini selama bergeraklah fleksibel. Kalau selain Jumat ada lagi apa Pak? Supaya saya punya alternatif begitu? Ya. Kali ini setelah pulang aja. Pulang kan kapan? Hari Minggu sore. Hari Minggu sore. Ada waktu di antara hari Senin. Senin pasti cara pieun. Senin pasti cara pieun. Senin di sana Pak. Hari Minggu makan pagi. Selasa lah. Minimal ada 1 hari jeda untuk yang ikut. Nanti saya informasikan ke teman-teman tuh Jumat atau Selasa. Iya. Nanti keputusannya kapan gitu ya Pak? Siap. Terima kasih Pak. Sudah diundang mendapatkan. Ah itu juga ada yang ketinggalan. Pak Usep tadi menjelaskan 30 orang maksimal. Kenapa? Karena makan siangnya sama Pak Usep sudah disiapkan hanya untuk 30 orang. Jadi kami tinggal membawa perut masalahnya. Jadi alhamdulillah kepengurusan dikasih ilmu, wawasan plus makan siang. Dan di sini kan ada ini ya, jadi ada Popadi gitu. Ada Popadi gitu. Ada ini Pak Mamang itu dari teknik elektro gitu ya. Mungkin Pak Uji juga, ya begitu ya. Jadi sehingga nanti kita bisa diskusikan tahap selanjutnya seperti apa gitu. Ya. Jadi ya mungkin nanti mereka bisa memberikan pendapat ya untuk inilah ya untuk mengatasi permasalahan di kampung kita. Pak Usep, punten Profesor Haji Pak Haji Bari masih dekan. Udah selesai. Sebetulnya ini udah pembicaraan dari lama sih Pak Kopi menyampaikan informasi ini. Tapi waktu itu kata Pak Kopi, posisinya masih bingung nih antara diambil atau enggak. Yang ini pertama yang soal apa ya? Itu yang Pembakaran. Awalnya. Enggak. Pembakaran ya kan. Tapi kan pembakaran itu dia tidak menghasilkan apa-apa begitu. Ya itu Pak sebenarnya hanya kita membuang begitu aja. Membuang begitu aja. Tapi polusi juga gitu. Kita kan bisa. Itu mah tanah ke air lah.
Jadi kita ini lah kan di buku-buku sudah banyak ya Pak ya. Siap. Cuma kan kita tidak tahu bagaimana memodelkan yang sebenarnya. Ya. Jadi kebetulan ada kesempatan, ada dana untuk itu, begitu ya. Jadi ya berkolaborasi dengan banyak pihak begitu. Ya, akhirnya jadi lagu ini ya ternyata bisa begitu. Sehingga kan ketika kita membuat model yang kecil gitu ya, nah untuk membuat yang model yang besar kan gampang, tinggal menyekalkan saja semuanya begitu. Jadinya inilah ya, masih ada harapan gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahannya begini Pak, kemarin juga saya dapat informasi bahwa desa itu lagi mencari satu solusi yang dibakar itu ada 200 katanya, nggak tahu nih dari mana. Sebenarnya teman saya juga bergerak nih teman satu kantor, dia di pembakaran antara bulan ini atau bulan depan dia di Samarinda. Dia sistemnya pembakaran Pak, sampai di 800 kilo gitu. Panasnya. Akhirnya jadi apa? Jadi apa? Nggak jadi apa? Jadi abu gitu ya. Nah jadi ini mah mengurangi sampah ya begitu kan? Ya. Menjadikan energi alternatif ya begitu ya. Kantong untuk tebal juga gitu. Itu lagi begini Pak. Mendingan mahal juga kalau ada. Udah mahal, udah ada susah dicarinya. Jadi kalau bahasa itu EW4 akan jadi contohan. Mudah-mudahan Pak. Ya, baru saya juga udah saya statusin ada beberapa si wartawan itu. Saya nelfon. Itu Pak Heru dapat berapa tabung? Baru satu kata saya tadi gitu. Oh iya, udah masih dalam proses. Ya. Jadi ini pertama sosialisasi gitu kan untuk ini lah ya menambah wawasan warga sih. Yang keduanya kita cari lagi pendanaan gitu kan untuk mengimplementasikan tadi gitu. Implementasikan karena saya yakin bahwa kita nggak mungkin bergerak orang begitu individu gitu ya. Karena perlu pengadaan yang banyak begitu kan. Kan kita tidak ingin hanya individu per individu yang merasakannya kan. Harus banyak kan begitu. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Apalagi untuk komplek misalkan kan komplek yang lebih komplek lah misalkan harganya ya misalnya sebelah gitu kan mungkin tempatnya juga ada gitu SDM-nya juga siang ya mudah-mudahan kalau kita misalkan dengan didukung SDM termasuk saya sendiri gitu ya penanganan sebesar ini misalkan untuk sebuah teknologi seperti ini ya alhamdulillah lah dapat ilmu gitu. Ya, itu yang terpenting lah. Kan nanti kalau misalnya bapak-bapak sekalian sangat memahami kan bisa buat sendiri. Siapa? Dengan banyak inovasinya gitu ya. Misalnya peralatannya nggak harus begini, harus ini saja begitu, banyak alternatif lah begitu ya. Itu malah bisa menekan harga kan? Menekan harga begitu. Jadi ya kalau ilmunya sudah kita dapat, kita bisa berkreasi lah gitu ya untuk menekan semua hambatan yang ada begitu ya. Jadi nanti saya pastikan dulu Pak harinya Jumat atau Selasa begitu ya. Ya nanti saya konfirmasikan ininya saya fotokopi nanti buat bapak-bapak sekalian. Oh iya. Kalau ini buat saya Pak. Ya buat bapak ya. Saya selesaikan ini di grup kepengurusan. Grup pengurusan. Terima kasih ya. Sudah diundang. Tadinya saya mau simpan di ruang serbaguna Pak Aep. Tapi udah apa ya? Udah ada isinya gitu. Karena kan saya coba dulu. Siapa? Berhasil baru saya bilang ke bapak. Kalau nggak berhasil kan saya nggak boleh bilang dulu gitu. Dan alhamdulillah berhasil ya. Sudah terbukti. Ada.